Usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. แม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นทรงซ้อแล้วก็เอา7,500มาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักพูวิลล่าหา35 คน Berbijaksanalah dalam berbicara. Jujun.his 14. Kabitan mahasiswa, kabitan partai politik. Rakyat sekarang udah pada pintar, gak bisa dibohongin, udah pada tahu mana yang benar. Mahasiswa karbitan, mahasiswa karbitan, mahasiswa karbitan, banyak mahasiswa karbitan. Partai jadi mahasiswa bukannya belah, rakyat malah belah. Sembunyi barisan, sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang. Mahasewa, iya betul, Mahasewa, iya. Mari seluruh elemen masyarakat turun ke jalan menentang kebijakan tolak program pemerintahan yang tidak pro rakyat. Provokasi dan pemecah belah bangsa. Ya, media Tempo sudah diingatkan oleh Pak Prabowo Subianto. Hati-hati Tempo, kamu adalah penghambat kemajuan negara karena kamu adalah antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang isu para dosen sebuah universitas di Jawa Timur yang katanya mogok mengajar karena malu banyak mahasiswanya yang hina presiden, ya. Tetapi ada pula isu yang beredar bahwa mereka mogok ngajar bukan karena malu mahasiswanya menghina presiden, tetapi karena tidak terima para mahasiswanya banyak yang ditahan. Saya tidak tahu mana kabar yang benar, ya. Kabar mogok ngajarnya saja saya juga nggak tahu benar ataukah salah. Yang jelas kabar ini beredar di media sosial, teman-teman, ya. Jadi kami tidak menyebarkan hoax, ya. Dan kami sajikan ini untuk kami diskusikan bersama teman-teman. Intinya tidak ada Indonesia gelap itu, ya. Iyalah, Indonesia gelap itu sebetulnya yang gelap adalah mereka-mereka yang kepentingannya terganggu. Jadi bukan Indonesianya, ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Ya, teman-teman, ya. Jadi potongan videonya hanya seperti itu, ya. Jadi seorang dosen berpidato di hadapan banyak dosen yang lain sepertinya, ya kan, mengusulkan atau menegaskan mogok ngajar karena malu dengan kelakuan para mahasiswanya yang hina presiden. Lu kok tahu, Bang? Iya, ada tulisannya di badan video itu. Tetapi saya nggak tahu tulisan ini benar ataukah salah, ya kan, karena di video lain yang beredar itu isunya nggak seperti itu. Coba teman-teman yang mengetahui silakan tulis di kolom komentar, ya. Lanjut. แม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นทรงซ้อแล้วก็เอา7,500มาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักพูวิลล่าหา35 คน Berbijaksanalah dalam berbicara. Jujun.his 14. Nah, ini lagi, ya, ada isu lagi, nggak tahu benar ataukah salah, ya. Kami sajikan sekali lagi untuk kami diskusikan. Katanya para dosen di universitas di Jawa Timur, ya, yang presiden BEM-nya kemarin ditangkap itu, katanya satu persatu ditangkap, ya kan. Nggak tahu juga alasannya apa, cuma katanya itu tadi ada sebuah teks yang menyebutkan berbijaksanalah dalam berbicara. Jadi patut diduga mungkin ada ujaran kebencian, ya, atau penghinaan terhadap presiden. Tetapi sekali lagi, saya nggak tahu apakah informasi ini benar ataukah salah. Bagi teman-teman yang mengetahuinya, silakan tulis di kolom komentar, ya. Lanjut.
Indonesia gelap itu gak oleh. Itu tidak boleh dalam Islam. Indonesia terang benderang, ono sing gelap. Yang gelap itu Anda sendiri. Lah bagaimana gini nih? Solusinya tobatlah kepada Allah, kembali kepada Allah, jaluk nang Gusti Allah, berseni awak kabeh. Itu solusi dari langit kan gitu kan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kabeh, barokah teko langit mudun, barokah teko bumi muncul kabeh. Tapi mereka itu apa? Mendustakan. Itu Indonesia gelap itu solusi bumi. Karena intinya itu apa? Rebutan kekuasaan, geser-geseran tok. Kalau solusi langit enggak. Jadi wong iman harus selalu apa? Harus selalu optimis. Oleh apa? Pesimis. Nah, ini baru. Ini baru nih, ya kan? Apa namanya itu, ustadz, yang bisa didengarkan, ya kan? Jadi dari sini kita bisa tahu teman-teman ya, bahwa sebetulnya para keturunan imigran itu nggak semuanya itu memiliki hati busuk ya, nggak semuanya. Karena dimanapun manusia berada di muka bumi ini pasti ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ya kan? Iya, ada orang yang suka menerima, ada orang yang suka memfitnah, ya kan? Termasuk yang barusan kita saksikan ini. Dilihat dari anatominya, ini orang kan bukan suku asli Indonesia. Kemungkinan besar ini orang adalah leluhurnya minimal itu berasal dari imigran. Jadi orang ini adalah keturunan imigran ya. Tetapi apa yang disampaikan sangat jempolan, ya kan? Beda dengan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku memegang kunci surga, keturunan nabi, ya kan, yang suka menghina presiden dan pemerintahan. Ya, lanjut. Apa namanya kawan-kawan? Mahasewa. Apa sekali lagi? Mahasewa. Iya betul, Mahasewa. Iya. Mari seluruh elemen masyarakat turun ke jalan menentang kebijakan tolak program pemerintahan yang tidak pro rakyat, ya kan? Indonesia gelap bersatu tolak program Prabowo yang tidak pro rakyat. Unjuk rasa Indonesia gelap di berbagai macam daerah. Mahasewa. Gue nyari selanya program daripada Prabowo itu nggak ada loh yang nggak pro rakyat, ya kan? Fondasi awal untuk menjalankan program Prabowo ini itu udah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo, yang dimana ini sebenarnya harapan jauh-jauh dari pemikiran kalian di era pemerintahan sebelumnya, yaitu apa? Pemberantasan korupsi. Ini udah dilakukan oleh Pak Prabowo di 100 hari kerjanya, sampai sekarang terus masih berjalan gitu. Sekarang gua tanya, program mana coba yang nggak dijalankan oleh Pak Prabowo, yang tidak sesuai, yang tidak pro dengan rakyat? Program mana? Pemberantasan koruptor udah, pemberian makan bergizi gratis udah, dan lain sebagainya sedang diurus lah, sedang dilakukan, ya kan, berdasarkan proses-proses dan mekanisme tersendiri, ya kan. Nah, kalian ini kan alat politik dari para partai elit politik, ya kan, yang dimana partai elit politik ini menggunakan kalian sebagai alat politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan yang terpilih. Karena kalian ini para mahasiswa sebagai alat politik yang ditunggangi oleh elit politik, yang dimana mereka berkoalisi dengan antek-antek asing terkait daripada program hilirisasi, gitu loh, ya kan. Nah, kalian, terutama kita nih ya, para masyarakat cerdas, ya kan, yang di barisan 58%. Kita counter narasi mereka, yang dimana mereka selalu menarasikan Indonesia gelap. Kita narasikan kembali, counter, Indonesia cerah. Kenapa aku bilang cerah? Cerah buat kita masyarakat yang benci sama tindak tanduk koruptor. Nah, gelap bagi mereka, para pelaku koruptor, gitu. Nah, kenapa mereka mencanangkan Indonesia gelap? Ya kan? Karena para koruptor ini, elit-elit politik, menyewa para mahasiswa,
ya kan, untuk menyerukan Indonesia gelap, seolah-olah mereka ini ingin cuci tangan, gitu loh, ya kan. Nah, mahasiswa ini nggak sadar kalau mereka dimanfaatkan oleh para elit koruptor, gitu loh. Kita masyarakat yang cerdas, ya kan, kita harus mengcounter, nggak ada itu istilah Indonesia gelap. Gelap hanya untuk para koruptor. Jadi terus kita canangkan Indonesia cerah. Paham? Kenapa Indonesia cerah? Karena Pak Prabowo saat ini terus, ya kan, mengusut, ya kan, dan menyidik terus para pelaku-pelaku koruptor. Dan sampai sekarang masih terus berjalan, ya kan. Kita dukung semua program Pak Prabowo, ya kan, dan Mas Gibran terkait program-program yang telah dicanangkan pada saat Pilpres kemarin, gitu loh. Jadi nggak ada lagi istilah Indonesia gelap. Yuk sama-sama kita counter narasi mereka Indonesia gelap dengan Indonesia cerah. Oke? Ya, sebetulnya para mahasiswa ini demo ya, diprovokasi, sebetulnya bukan rahasia umum lagi gitu kan. Sebetulnya kan diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan, yang kepentingan politiknya itu terganggu ya, katakanlah partai terbesar di Indonesia misalnya. Yang akhir-akhir ini banyak sekali kadernya yang dibidik KPK karena memang perilakunya itu ya misalnya melakukan korupsi ya, tindak pidana korupsi, penyuapan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ajakan agar mahasiswa ini turun ke jalan yang menentang kebijakan, tolak program pemerintah yang tidak pro rakyat, ini sebetulnya adalah narasi-narasi bodong yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencuci otak, memprovokasi segelintir mahasiswa ya. Mahasiswa yang terprovokasi sebagian besar adalah mahasiswa bayaran, yang nggak bayaran adalah mahasiswa dengan EQ di bawah rata-rata. Iyalah, udah bisa dipastikan ya kan. Emang mana program pemerintah yang tidak pro rakyat? Tunjukin dulu, sebutkan yang tidak pro rakyat itu yang mana. Makan siang bergizi gratis, ya pro lah, ya kan? Efisiensi, ya pro lah. Justru kalau nggak ada efisiensi, sama aja pemerintah itu sedang memperkaya partai tertentu yang suka memainkan anggaran, ya kan? Iyalah, lanjut. Kabitan mahasiswa, kabitan partai politik. Rakyat sekarang udah pada pintar, gak bisa dibohongin, udah pada tahu mana yang benar. Mahasiswa karbitan, mahasiswa karbitan, mahasiswa karbitan, banyaknya mahasiswa karbitan. Partai jadi mahasiswa bukannya belah, rakyat malah belah. Sekuni barisan, sakit hati, pakai mode gelap padahal sedang terang-terangnya. Apa yang disuarakan mahasiswa kok beda dengan rakyat yang adem, ayo aja mahasiswa berdemo karena dibayar mahasiswa. Karbitan partai teriak lantang untuk partai politik, bukannya belah hak rakyat Indonesia. Ini malah sebaliknya, mana demo kawal pampasan aset dan kawal para koruptor yang merugikan rakyat. Aduh ampun, dah kacau mahasiswa, sekarang banyak yang karbitan. Mahasiswa karbitan, partai politik yang penting dapat uang jajan. Masa bodoh dengan kepentingan rakyat banyak mah. Tapi maaf, sorry rakyat Indonesia lebih pintar daripada mahasiswa sekarang. Lebih baik percaya pemerintah yang sedang bekerja keras untuk rakyat Indonesia daripada ke mahasiswa yang sekarang banyak mahasiswa karbitan partai politik dan banyak mahasiswa peliharaan barisan. Sengkuni barisan, sakit hati yang iri dengki. Hidup rakyat Indonesia, hidup pemerintah kabinet merah putih. Iya, saya sangat menyukai lagu barusan teman-teman ya. Menurut saya ini cukup mewakili isi hati saya dan isi hati sebagian besar masyarakat Indonesia yang kecewa ya. Yang kecewa dengan sikap dan tingkah laku para mahasiswa yang suka demo, tetapi demonya tidak membela kepentingan rakyat. Walaupun ketika mereka berdemo, mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Tetapi sebetulnya kepentingan yang mereka bela adalah kepentingan partai politik, kepentingan segelintir orang ya. Jadi saya sepakat dengan lagu barusan yang menurut saya sangat keren sekali ya. Iya, lanjut.
Iya, ya ini berbeda topik tetapi sangat relate, sangat berhubungan sekali ya. Mahasiswa demo ya kan digerakkan oleh opini-opini tertentu ya, penggiringan opini yang dilakukan oleh partai atau kelompok tertentu karena kepentingan pribadi mereka ya kan. Mahasiswa dijadikan alat ya kan. Kemudian didukung oleh siapa? Oleh media, ya kan? Iya. Media ini nggak ngerti saya, kok bisa ya media ini menjadi kompor, media tempe yang satu ini ya kan. Dan direspon oleh mahasiswa dengan sumbu pendek. Waduh, waduh. Demonstrasi Indonesia Gelap Jilid 2 katanya ya kan. Nah, tuntut Prabowo dan Gibran mundur. Iya, inilah yang disampaikan oleh beberapa neti kemarinnya. Katanya ada isu Indonesia Gelap Jilid 2 karena sudah deal-dealan dengan para cukong minyak yang diberangus oleh Prabowo. Lanjut. Provokasi dan pemecah belah bangsa. Ya, media Tempo sudah diingatkan oleh Pak Prabowo Subianto. Hati-hati Tempo, kamu adalah penghambat kemajuan negara. Karena kamu adalah antek asing. Media asing memang dibayar untuk memecah belah bangsa. Ingat, ini Pak Prabowo, bukan lagi Pak Jokowi yang bisa Anda main-mainkan. Pak Prabowo sudah mengingatkan Tempo. Tapi kalau Tempo masih terus-terusan memecah belah bangsa, habiskan. Iya, saya sebagai orang yang bisa dikatakan ya sedikit mengerti lah ya tentang hiruk pikuk media di Indonesia. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Prabowo ya, bahwa jangan jadi provokator ya, itu pertama ya. Kalau tetap ingin jadi provokator, saya berharap Pak Prabowo itu melaksanakan janjinya yang pernah disampaikan setelah 100 hari kepemimpinannya, bahwa kalau nggak bisa bersih-bersih sendiri akan kami bersihkan. Bersihkan Pak itu media ya kan, nggak apa-apa kok menutup media, memberangus media kalau memang alasannya jelas ya, ada undang-undangnya kan, undang-undang pers. Kalau media tersebut dianggap melanggar undang-undang pers, ya udah Pak, tutup aja. Emangnya cuma dia aja media di Indonesia? Lanjut. Masihkah Anda percaya pada pernyataan seorang Ray Rangkuti bahwa Indonesia akan terus gelap ketika Jokowi tidak bisa diadili dalam 1 tahun ini? Ini adalah pernyataan politis yang syarat kepentingan dan karena itu perlu ditempatkan secara kritis sebagai pernyataan yang tidak netral. Pernyataan Ray Rangkuti bahwa Indonesia terus gelap adalah sesuatu yang membuat kita melihat Indonesia pesimis. Karena itu kita perlu melawannya dengan optimisme bahwa Indonesia bukan gelap terus, tetapi Indonesia punya harapan dan optimisme tentang ia yang semakin terang benderang dan menatap Indonesia yang penuh harapan ke depan. Bagaimana cara kita membayangkan Indonesia yang terang benderang, bukan Indonesia yang gelap? Jadikan diri Anda sendiri sebagai agen perubahan yang membuat kita melakukan kerja bersama yang transformatif tentang Indonesia yang memang tidak baik-baik saja, tetapi Indonesia yang penuh dengan pencerahan karena Anda terlibat dalam pencerahan itu. Ya nggak percaya lah ya Mas Simon ya, Mas Simon Perez apa Simon John ya, oke Mas Simon John ya. Ya saya nggak percaya lah, Ray Rangkuti itu siapa emangnya ya kan? Dia itu pengamat jadi-jadian yang sering muncul di televisi, yang sering diundang oleh host yang udah bengek itu ya kan. Sebetulnya adalah orang-orang yang lebih pandai berbicara daripada orang yang menguasai persoalan. Jadi bukan ahli ya. Kenapa saya katakan demikian? Seharusnya ketika saya melihat ya para pakar di negara-negara lain ya, para pakar itu akan semakin sering diundang oleh media itu ketika para pakar tersebut sering memberikan ulasan
kemudian juga prediksi yang mendekati kebenaran. Dengan kata lain, jika melakukan ulasan atau prediksi, dari 10 prediksi yang tepat itu 8 lah atau 7 lah, 3 itu nggak tepat gitu loh. Jadi benar-benar ahli gitu ya, sehingga karena sering tepat dalam melakukan prediksi dan ulasan, itu orang akan semakin sering diundang oleh media, ya kan? Berbeda dengan di Indonesia, ya kan? Orang yang maca sebagai seorang pengamat politik, dari 10 kali prediksinya, 11 kali salah. Coba bayangkan. Prediksinya baru 10 kali, 11 kali salah. Tapi tetap orang itu aja yang diundang. Ini yang sengklek itu narasumbernya ataukah media yang mengundangnya? Kalau menurut saya adalah media yang mengundangnya, ya. Termasuk yang disampaikan oleh Simon John barusan, bahwa itu orang itu bukan pengamat politik ya. Itu mah tukang gedabrus ya. Semua prediksinya nggak ada yang benar, ya kan? Iya. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang kabar ya, bahwa ada beberapa dosen sebuah universitas di Jawa Timur yang ditahan polisi karena ujaran kebencian terhadap presiden. Sekali lagi saya tidak tahu apakah kabar ini benar ataukah salah, mengingat saat ini sangat mudah sekali ya netizen itu untuk jahil ya dengan cara menyebarkan berita-berita bohong. Tujuannya sebetulnya bukan hoax, tetapi hanya sekedar jahil. Kalau memang beritanya benar, maka bisa dipastikan banyaknya mahasiswa yang menghina presiden akhir-akhir ini dikarenakan mendapat cuci otak dari para dosen mereka sendiri. Tetapi sekali lagi saya tidak tahu apakah kabar tersebut benar ataukah salah. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang isu para dosen sebuah universitas di Jawa Timur yang katanya mogok mengajar karena malu banyak mahasiswanya yang menghina presiden. Tetapi ada pula isu yang beredar bahwa mereka mogok mengajar karena tidak terima para mahasiswanya ditahan oleh aparat. Saya tidak tahu mana yang benar. Kabar mogok mengajarnya saja juga saya nggak tahu benar ataukah salah. Yang jelas kabar ini beredar di media sosial ya, dan kami sajikan untuk kami diskusikan bersama dengan teman-teman semua. Intinya tidak ada Indonesia yang gelap ya. Tadi sudah kita saksikan bareng-bareng seorang ustadz yang berceramah ya. Yang gelap adalah mereka-mereka yang kepentingannya terganggu. Ya toh? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.